Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pertama-tama puji dan syukur tak lupa pula kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di musala yang kita cintai ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada baginda besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang mana atas perjuangan beliau yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menerang, dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan dunia pendidikan, seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang berjudul 8 sunnah-sunnah puasa untuk meraih pahala di bulan suci Ramadan. Yang pertama, makan sahur. Meskipun makan sahur tidak diwajibkan, meskipun makan sahur hukumnya sunnah, tetapi alangkah baiknya jika kita melaksanakannya. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuril barakah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya sahurlah karena di dalam sahur terdapat barakah. Dari Abi Sal bin Ahmad radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maka makan sahurlah dan janganlah engkau tinggalkan sahur. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang yang sahur." Yang kedua, mengakhirkan sahur. Makan sahur banyak hikmahnya. Salah satunya ketika kita menyantap makanan sahur, kita mendapatkan tenaga, mendapatkan power untuk melaksanakan puasa di siang hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mintalah bantuan dengan menyantap makan sahur di pagi hari agar engkau kuat berpuasa di siang hari, dan mintalah bantuan dengan tidur sejenak di siang hari agar engkau kuat untuk melaksanakan salat malam atau salat tarawih, witir, tahajud dan lain-lainnya." Yang ketiga, mendahulukan berbuka puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya umatku masih dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka puasa." Disunnahkan bagi setiap muslimin untuk mentakjil atau menyegerakan berbuka puasa, karena ketika kita menyegerakan berbuka puasa, maka kita mendapatkan hikmah dan barakah yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memberi makan orang yang berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan puasa tersebut tanpa dikurangi sedikit pun." Yang kelima, memperbanyak membaca Al-Quran. Di bulan suci Ramadan ini sangat disunnahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak membaca Al-Quran ketika di bulan Ramadan, ketika Jibril alaihissalam mendatanginya. Yang keenam, memperbanyak sedekah. Seperti yang kita ketahui, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling ringan dalam memberikan sedekah, orang yang paling ringan dalam tolong menolong, orang yang paling ringan dalam memberikan bantuan. Tetapi seringan-ringannya Rasulullah ketika mendatangi bulan Ramadan, ketika Jibril alaihissalam mendatanginya. Yang ketujuh, menjaga tutur kata dan perbuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan kotor dan perbuatannya, maka sesungguhnya Allah tidak butuh dia untuk menahan lapar dan dahaganya. Allah tidak butuh dia untuk berpuasa." Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Dan yang terakhir atau yang ke-8 adalah meninggalkan nafsu dan syahwat. Meskipun pada koridor syariah ada nafsu dan syahwat yang dihalalkan ketika berpuasa, seperti mencium wangian, melihat yang indah-indah, tetapi pada dasarnya koridor syar'i tersebut lebih baik atau lebih disunnahkan untuk ditinggalkan selama bulan puasa. Karena ketika bulan puasa kita bukan hanya sekedar menahan lapar, bukan hanya sekedar menahan haus, bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi nafsu dan syahwat juga harus dikendalikan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup ceramah singkat ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun yang berbunyi,
cerek-cerek di atas meja. Kalau jatuh, tolong tegakkan. Saya kecil baru belajar, kalau salah, tolong ajarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, warridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.